Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang logika proposisi. Nah, apa itu sih logika proposisi? Nah, logika proposisi merupakan kalimat deklaratif yang bernilai true saja atau bernilai salah atau false, tetapi tidak dengan keduanya dalam waktu yang sama. Proposisi juga bisa disebut dengan statement ataupun pernyataan. Nah, proposisi memiliki dua tipe. Nah, yang pertama itu ada yang namanya logika proposisi sederhana. Nah, yang kedua ada yang namanya dengan proposisi majemuk. Dua, logika proposisi majemuk. Oke, masuk contoh yang pertama yaitu mengenai proposisi sederhana ataupun atau bisa disebut dengan proposisi tunggal. Nah, contoh dari proposisi tunggal yaitu contohnya itu matahari terbit dari sebelah timur. Terus kucing adalah hewan berkaki 4. Nah, terus bagaimana sih cara menuliskannya? Contoh yang pertama yaitu matahari terbit dari sebelah timur. Proposisi sederhana yaitu hanya memiliki satu statement ataupun pertanyaan. Nah, contohnya seperti ini, matahari terbit dari sebelah timur. Cara menuliskan logika proposisi sederhana yaitu bisa dengan menggunakan variabel. Contohnya, di sini kan ada matahari terbit dari sebelah timur. Nah, kita gunakan misalkan variabel P. P sama dengan matahari terbit dari sebelah timur. Tadi kan yang kedua ada kucing adalah hewan berkaki 4. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Contoh kita kasih variabel Q di sini. Kucing adalah hewan berkaki 4. Nah, kedua contoh ini merupakan contoh dari logika proposisi sederhana ataupun tunggal. Oke, tadi kan sudah kita bahas mengenai proposisi sederhana ataupun tunggal. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai proposisi majemuk. Nah, apa sih proposisi majemuk? Nah, proposisi majemuk adalah proposisi yang memiliki dua atau lebih kalimat proposisi sederhana. Nah, jadi proposisi majemuk adalah gabungan dari kalimat proposisi sederhana. Nah, untuk menuliskan proposisi majemuk, kita bisa menggunakan dengan kata penghubung. Nah, contoh kata penghubung dasar pada pembahasan kali ini adalah ada kata tidak dan atau jika maka. Lalu ada jika dan hanya jika. Itu untuk cara menuliskan dari proposisi majemuk dengan menggunakan kata penghubung. Oke, kita masuk ke contoh dari proposisi majemuk. Nah, tadi kan kita gunakan contoh yang tadi yang dari proposisi sederhana. Nah, ada kan tadi yang variabel P, matahari terbit dari sebelah timur, dan dari variabel Q, kucing adalah hewan berkaki 4. Nah, lalu bagaimana kita cara menuliskan menjadi proposisi majemuk? Nah, kan tadi kita sudah bahas ketika mau menuliskan proposisi majemuk kita harus menggunakan kata hubung. Nah, contoh kita akan menggunakan kata hubung dari dan. Kita gabungkan dari variabel P dan Q. Maka ketika digabungkan akan menjadi matahari terbit dari sebelah timur dan kucing adalah hewan berkaki 4. Atau kita gunakan kata hubung atau. Matahari terbit dari sebelah timur atau kucing adalah hewan berkaki 4. Dan begitupun seterusnya ketika kalian menggunakan kata hubung
jika maka dan jika dan hanya jika. Di sini logika informatika atau logika informatika proposisi tidak membahas mengenai makna ataupun meaning dari sebuah proposisi, akan tetapi akan membahas validitas atau kebenaran proposisi atau kebenaran dalam menarik sebuah kesimpulan dilihat dari struktur proposisi ataupun biasa disebut dengan sintaks. Oke, tadi kita udah bahas yaitu mengenai logika proposisi sederhana dan majemuk. Kita masuk ke selanjutnya yaitu tentang tabel kebenaran. Apa sih yang dimaksud dengan tabel kebenaran? Tabel kebenaran itu tabel yang memuat semua kemungkinan yang terjadi dari nilai kebenaran dari sebuah proposisi, baik proposisi majemuk maupun proposisi sederhana. Nah, dari sebuah proposisi tidak menutup kemungkinan mereka mempunyai nilai, yaitu nilai benar ataupun salah ataupun false. Oke, kita coba bagaimana menggunakan tabel kebenaran. Misalkan jika ada dua buah proposisi sederhana yaitu P dan Q, maka tabel kebenarannya di sini kita akan coba buat tabel kebenarannya dari variabel P dan Q. Nah, di sini kita tuliskan variabel P, di sini kita tulis variabel Q, dan di sini adalah proposisi majemuk. Nah, misalkan di sini B, di sini B, di sini B, di sini S, di sini S, di sini B, dan di sini S, di sini S. Nah, B di sini adalah benar. Nah, B di sini adalah benar dan S di sini adalah salah. Nah, ketika ada pertanyaan B dan B, maka proposisi majemuknya itu seperti apa? Nah, contoh ketika ada B dan B, maka proposisi majemuknya yaitu B. Nah, ketika ada B dan S, maka proposisi majemuknya adalah S. Dan ketika S dan B, maka proposisi majemuknya adalah S juga. Nah, ketika ada S dan S atau salah dengan salah, maka proposisi majemuknya adalah S. Nah, itu adalah salah satu contoh atau bagaimana cara kita menggunakan tabel kebenaran. Nah, itu kan tadi bagaimana kita menuliskan atau membuat tabel kebenaran dari dua pernyataan. Nah, bagaimana kalau misalkan tiga pernyataan, kita bisa menambahkannya di sini. Misalkan ada variabel R. Nah, di sini ada variabel R. Kita tambahkan kolom, satu kolom. Nah, lalu di logika proposisi itu ada yang namanya negasi. Yang pertama ada negasi not. Nah, negasi not itu bisa dibilang biasanya menggunakan kata tidak. Misalkan Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia. Nah, ketika kita menggunakan notasi not, maka kalimatnya akan berubah menjadi Jakarta bukan ibu kota dari Indonesia. Nah, itu salah satu contoh dari penggunaan notasi not. Nah, lalu bagaimana atau seperti apa lambang seperti apa lambang yang bisa kita gunakan untuk menyatakan notasi not? Nah, lambangnya itu seperti ini. Ya. Contoh yang kedua, misalkan hari ini hujan, maka notasi notnya adalah hari ini tidak hujan. Nah, jadi kebalikan dari kalimatnya itu disebut dengan not. Nah, yang kedua yaitu ada yang namanya konjungsi dan atau and. Nah, bagaimana cara menggunakannya atau seperti apa contohnya? Kita buat contohnya. Nah, contoh konjungsi atau kata hubung dan itu tandanya seperti ini. Nah, maka ketika kita akan menuliskan ya seperti ini. Di sini misalkan ada variabel P, terus kata hubung dan atau konjungsi dan, di sini ada Q. Nah, kalimatnya kita gunakan yang awal, yang matahari terbit dari sebelah timur dan Q, kucing adalah hewan berkaki 4. Maka ketika dihubungkan dengan konjungsi dan, maka kalimatnya akan berubah menjadi
proposisi majemuk, yaitu matahari terbit dari sebelah timur dan kucing adalah hewan berkaki 4. Lalu yang kedua yaitu ada konjungsi atau. Nah, lambang atau notasi dari konjungsi atau itu menyerupai huruf P. Maka ketika P atau Q, kalimatnya contohnya kita tetap gunakan yang awal yang tadi, matahari terbit dari sebelah timur atau kucing adalah hewan berkaki 4. Nah, notasinya atau konjungsi atau itu menyerupai dengan huruf P. Paham ya? Nah, untuk pembahasan hari ini mungkin dicukupkan sekian. Next video kita akan membahas pelajaran atau materi yang lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.